kalau di Palkomtek kita bisa minta bimbingan, bisa nanya gitu Mbak. Jadi menurut saya lebih worth it di Palkomtek daripada Kak Tera di Palkom ini ada nggak kesulitan bersosialisasi? Kalau pribadi saya sendiri sih Mbak, belum sih Mbak, nggak ada sih Mbak ya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dita di sini. Teman-teman semua apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Nah teman-teman, tema kita kali ini yaitu pengalaman kursus komputer di Palkomtek. Mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu, apa sih itu Palkomtek? Palkomtek singkatan dari Palembang Komputer Teknologi yang merupakan instalasi pendidikan teknologi bisnis yang didirikan pada tahun 2006. Nah, untuk membawakan tema kita hari ini, kita sudah kedatangan narasumber nih yang akan menceritakan pengalaman beliau selama belajar komputer di Palkomtek. Langsung aja kita sambut Kak Tera Sapitri. Halo Kak Tera. Halo Mbak. Apa kabarnya nih Kak Tera? Alhamdulillah, luar biasa Mbak. Alhamdulillah. Kak Tera, dengar-dengar Kak Tera ini lagi kursus komputer di Palkomtek ya? Iya Mbak, benar sekali. Kalau boleh tahu di Palkomtek ini ngambil program apa sih Mbak? Kebetulan kemarin saya ngambil program profesional 1 tahun Mbak ya. Dan kebetulan kemarin juga lagi banyak promonya gitu Mbak. Jadi ada potongan SPP per bulannya Mbak. Oh, jadi lagi dapat potongan SPP ya. Nah, kalau boleh tahu kegiatan Kak Tera selain kursus di Palkom ini ada nggak sih? Nggak ada sih Mbak. Biasanya cuma bantu-bantu orang tua gitu di rumah, beres-beres gitu. Atau enggak ngasuh keponakan gitu, itu aja sih. Oh, nggak ada kegiatan lain seperti apa kayak Karang Taruna gitu, nggak ada ya Mbak? Ada sih Mbak, tapi biasanya itu malam Mbak. Oh, malam. Iya, kumpulnya malam. Biasanya sih pembentukan panitia atau enggak hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan gitu Mbak. Oh iya. Nah, sebelum Mbak Tera di Palkomtek ini pernah nggak sih Mbak Tera tuh pernah daftar ke universitas lain? Oh pernah Mbak ya, karena kebetulan saya angkatan tahun kemarin dan tahun kemarin. Iya, dan pernah juga mencoba tes SNBP, SNBT ya, tapi belum rezeki di sana gitu. Oh, belum rezeki. Iya. Ya. Boleh nggak sih Kak cerita sedikit pengalamannya untuk tes ke universitas tersebut? Oh, panjang ya Kak. Mulai dari tamat SMA gitu. Pertamanya sih coba SNBP dulu, karena kan berbasis sekolah gitu, berbasis akreditasi sekolah. Intinya melihat dari sekolah gitu. Tapi kebetulan kemarin ada kendala di sekolahan gitu, jadi nggak lulus di tahap itu. Dan lanjut lagi nih di tahap SNBT, tes gitu, langsung ke tempatnya gitu. Jadi tes gitu, udah belajar sebelumnya, udah banyak evaluasi materi gitu, tapi tetap juga nggak lulus gitu di tahap itu. Dan masih banyak coba hal yang lain gitu, contohnya aja seperti beasiswa Mbak ya. Oh, beasiswa karena di arah Merapi Barat situ, Merapi Timur situ ada beasiswa PTBA gitu Mbak. Jadi kami di ring situ bisa mencoba beasiswanya gitu, dan beasiswanya cukup besar. Tapi kemarin juga tes di situ, berusaha di sana tapi tetap nggak lulus gitu. Namanya belum rezeki. Belum rezeki. Kalau boleh tahu universitas apa sih Kak pas dituju untuk ikut tes SNBP itu? Kebetulan kemarin ada 2 sih Mbak universitas yang dituju. Ada Universitas Sriwijaya dengan Universitas Lampung gitu Mbak. Kalau kemarin itu ngambil fakultas apa Mbak? Fakultas kemarin ngambil yang di bagian kesehatan gitu Mbak. Oh, kesehatan. Iya, lebih tepatnya kemarin keperawatan sama kesehatan masyarakat gitu. Oh, berarti sudah ada basic kesehatan ya Mbak? Nggak juga sih Mbak, karena di SMA dulu kebetulan ngambil di IPA gitu Mbak. Oh, IPA. Iya, jadi diminati di luar itu juga minat banget gitu Mbak. Oh, atau ada keluarga nih ya yang dulunya kesehatan, ya, jadi terinspirasi gitu Mbak? Enggak juga sih Mbak. Nggak ada ya? Iya, karena pengen aja gitu bisa ngebantu orang dengan cara, apalagi kan di zaman sekarang nih Mbak ya, yang susahnya berobat karena minimnya biaya gitu. Jadi
gimana sih kalau aku juga berkecimpung di situ, gimana sih supaya aku bisa juga gitu memberikan pemulihan gitu kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Iya, Mbak. Ingin apa kayak nolong orang Iya, yang sakit Mbak. gitu lah intinya ya. Nah, tadi kan Kak Tera bilang nih kalau misalkan ikut program profesional 1 tahun. Iya. Nah, di program itu dapat kita bisa belajar materi apa aja sih, Kak? Dari karenanya Nah, tadi kan Kak Tera bilang nih kalau ikut program profesional 1 tahun. Nah, itu kita mempelajari materi apa aja sih, Kak? Banyak sih Mbak, di Palkomtik ini banyak materi yang menurut saya udah siap gitu untuk kita terapkan di dunia kerja, mulai dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, desain grafis gitu, web programming, mobile, terus UI UX sampai dengan content creator gitu Mbak, dan masih banyak materi-materi lainnya gitu. Oh, ada konten kreatornya juga ya, Iya Mbak? Mbak. Oh. Jadi di sini kita bisa bebas gitu mengekspresikan ide-ide yang kita dapat gitu, dan nggak dibatasin di sini Mbak gitu. Oh, jadi sekreatif siswanya Iya, ya? sekreatif Oh, siswanya. ada kesulitan nggak, Mbak, dalam apa materi konten creator sendiri? Di materi ini sih paling susahnya gitu nyari ide ya. Mungkin di pengidean agar tidak copy paste gitu dengan yang lain. Dengan mencari ide gitu. Mungkin kendalanya juga di bagian peneditan karena kan kita awal nih materi konten kreator baru nih. Jadi yang awalnya nggak bisa ngedit mungkin bisa ngedit nantinya di materi ini gitu. Karena luas diajarinya, bisa cara kita public speaking sampai cara kita menjadi seorang editor gitu. Jadi sangat banyak sih Mbak materi yang didapat. Oh, jadi diajarin kayak basic-basicnya Iya, dulu ya, benar. basic pengeditan Mbak. gitu. Kalau pasti kan di content creator itu masih ada tahap produksi dan produksi. Itu Iya. diajarin dulu nggak sih, Mbak? Atau kayak ini langsung boleh nih, langsung bikin konten dengan tema ini atau kayak gimana? Enggak Mbak, kita ada 3 tahapan Mbak ya, ada praproduksi, Iya. produksi sampai pasca produksi Mbak. Jadi di 3 tahapan ini kita menyesuaikan nih. Di bagian produksi biasanya kita menyusun scripting gitu. Ya. Apa aja yang mau kita bahas nantinya gitu, talentnya, memilih talent, apa yang mau kita review atau apa yang mau kita bikin video. Nah di bagian produksi inilah kita mulai mengambil spot-spotnya gitu, mau videonya di gimana ini, mau landscape, mau portrait, dan mau sistem videonya mau gimana gitu. Nah di bagian pasca produksi inilah di bagian kita edit gitu Mbak. Jadi kita bisa mengedit, bisa mengekspresikan gimana mau kita edit video ini gitu. Oh, berarti Iya. pengajaran dari sistem instrukturnya Iya, ini Mbak. sedetail itu sampai portrait dan landscape itu Iya, diajarin ya? Iya Mbak. Nah, Mbak, ada kesulitan nggak sih dalam pembelajaran atau penjelasan dari instruktur? Kalau pribadi saya Mbak ya, nggak ada sih, karena emang sedetail itu dan emang sesabar itu ngadapin kitanya gitu. Siswanya, Iya, siswanya yang misal emang nggak ngerti nih, boleh banget ditanyain gitu, dijelasin lagi, diulas lagi gitu. Kalau seharusnya ini ngedit nih gini gitu, jadi terbuka gitu. Jadi kita bisa menanyakan apa yang nggak bisa kita buat tahu, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan ada nih orang yang tanya, kalau mau masuk ke Palkomtek itu harus punya basic dulu atau enggak sih, Mbak? Enggak juga sih Mbak, karena yang awalnya saya benar-benar nggak bisa nih mau ngidupin laptop nih. Emang dari nol banget ya, nggak bisa. Tapi pas di Palkom sebulan 2 bulan gitu, jalan berapa bulan bisa gitu, mulai dari Word, apalagi Word ya yang berguna gitu Iya, ya kalau untuk lagi dunia sekolah kerja ya, ya. untuk SMA gitu. Pastinya susah nih kalau nggak bisa. Nah di Palkom ini diajarin gitu, mulai dari sampai kami dulu juga sempat buat kayak undangan gitu Mbak. Oh, iya. Sampai di print beneran. Jadi emang bagus banget sih untuk orang yang emang belum ada basic maupun yang sudah ada basic gitu. Oh, nah selama Kak Tera di Palkomtek ini sudah masuk ke bulan keberapa nih, Kak? Ini kebetulan udah terakhir sih Mbak. Oh, Udah, terakhir. ya teman-teman juga udah pada mau magang gitu, mau Oh, ada PKL. magangnya juga ya? Iya Mbak, jadi sistemnya ada PKL-nya ada PKL-nya juga, dan kita juga terbagi menjadi 2 nih Mbak, ada PKL sama TCS. Jadi kalau yang kerja atau sibuk nih di luar gitu, boleh ngambil TCS gitu Mbak.
Jadi cuman nyusun laporan tanpa magang gitu mbak. Oh, berarti Iya. bimbel ini nih, kursus ini nih sama kurang lebih kayak kuliah ya. Iya mbak. Soalnya Bikin laporan PKL juga ya. Bikin laporan akhir juga. Iya. Ada sidangnya juga gitu mbak. Jadi Iya. kayak bener-bener dalam kelas gitu. Iya benar mbak, benar-benar emang yang kita itu harus aktif gitu mendengarkan dan menyimak gitu mbak. Oh, nah selama Kak Tera di Palkom ini ada nggak kesulitan bersosialisasi? Kalau saya pribadi nggak ada sih mbak, karena emang dari zaman sekolah SMA gitu emang udah biasa ngikutin banyak hal yang harus bersosialisasi ke orang-orang gitu. Jadi di dalam lingkungan pertemanan nggak ada kesusahan sih, mungkin nanti di magangnya gitu, karena kan beda usia gitu mbak ya, masih ada canggung-canggungnya, masih ada malu-malunya, paling itu aja sih mbak. Oh, jadi nggak terlalu sulit untuk bersosialisasi ya. Iya, Mbak. Nah, di dalam berarti ini di kelas ya. Iya mbak. Nah, itu kan ini kursus nih, nggak Mbak. kalau misalkan sekolah nih kayak sesuai umur gitu kan. Nah, kalau ini nih bebas ya, Mbak. Iya bebas mbak, bahkan di Palkomtek orang yang udah berumur gitu, yang udah jadi Ibu rumah udah- tangga iya, misalnya. jadi ibu rumah tangga gitu, bisa kok Masih untuk- bisa ya? iya, untuk Dan ikut. digabung satu kelas gitu. Biasanya sih itu tergantung sistemnya mbak ya. Itu Iya. lebih ke mungkin ada yang dikelompokkan gitu, mungkin disesuaikan gitu mbak. Oh, Iya. Kalau di kelas Kak Tera sendiri ada nggak yang kayak mungkin masih yang sekolah atau udah tamat semua? Kayaknya udah tamat semua sih mbak. Ya udah kayak yang seumuran semua, paling ada yang udah tamat setahun gitu, ada yang udah tamat 2 tahun paling gitu. Oh. Nggak jauh-jauh beda. Nggak gitu, terlalu Mbak. jauh Iya, ya. Jadi Mbak. udah tamat semua. Iya. Jadi nggak Terlalu canggung ya untuk udah biasa aja sih, kayak teman-teman biasa gitu. Oh, iya. Mbak. Nah, berarti pembelajaran ini nih satu hari itu berapa jam nih, Kak? Satu hari sih kita itu kan ada sistemnya mbak ya, ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk sore, sampai ada yang masuk malam gitu mbak. Oh, ada yang malamnya juga. Iya, sampai jam 9 malam mbak. Oh, jam 9 malam. Nah, mungkin itu sih yang bagian malam itu untuk untuk teman-teman sekalian yang misalnya siangnya sekolah nih, bisa ambil kelas malam gitu mbak, untuk program 1 tahunnya gitu. Iya. Jadi kalau saya sendiri kemarin dapat untuk kelas siang mbak, jadi dari jam 1 sampai jam 3 gitu mbak, 3 jaman lah ya mbak Iya. ya. Nah belajarnya 3 jaman, terus sistemnya juga menarik banget nih mbak. Kita aktif learning nih, jadi 100% praktek, 100% internet gitu mbak. Oh, jadi langsung pada saat di instruktur menjelaskan langsung praktek gitu Iya, ya? teori langsung praktek gitu mbak. Iya. Ada nggak sih, Kak, pada saat belajar tuh hal yang membuat seru kayak misalkan diajak ngapain gitu sama instrukturnya? Banyak sih mbak, karena kita kalau misal emang ada waktu gitu mbak, ada Iya. senggang waktu gitu, bisa main gitu, banyak permainannya sih, mulai dari mungkin game-games yang ada di internet ya, Oh, ataupun secara langsung gitu mbak. Jadi menarik sih, seru banget mbak. Jadi nggak ada bosen nih dalam Iya, kelas gitu ya? Iya, namanya kita itu belajar sambil happy gitu mbak, jadi Iya. nggak tertekan gitu. Dalam satu minggu itu pertemuannya berapa kali sih, Kak? Dalam 1 minggu pertemuannya dari Senin sampai Jumat mbak, berarti 5 hari mbak. Oh, ya? berarti Iya. bener-bener kayak sekolah ya? Iya, jadi Sabtu Minggu kita libur, Senin sampai Jumat kita masuk gitu mbak. Oh, kayak kalau misalkan ada yang berhalangan hadir tuh gimana, Kak? Atau mesti surat nih kayak kalau sekolah kan surat kan? Ini kayak kalau yang di sini kayak gimana nih? Kalau misalkan izin nggak harus surat sih mbak, kita udah namanya juga 100% internet ya, jadi kita bisa izin nih mbak lewat WA, bisa dijelasin kenapa nih nggak hadir, atau ada alasan apa nih. Jadi semisal emang nggak terlalu sibuk, bisa ikut kelas online gitu mbak. Oh, Zoom ada kelas gitu. online-nya juga ya? Iya, bisa ikut Zoom, jadi walaupun di rumah tetap bisa mengikuti materinya gitu. Oh, berarti benar-benar 100% teknologi dan sama Iya. 100% internet ya? betul sekali mbak. Wah, canggih sekali ya. Iya. Nah, ada nggak sih, Kak, selama pembelajaran di Palkomtek itu materi yang paling disukain atau yang paling tidak disukain gitu? Oh, kalau saya pribadi mbak, nggak ada sih, suka semua sih, tapi yang lebih spesifiknya karena kebetulan saya magangnya ngambil kategori web programming, jadi
yang lebih nantang gitu mbak ya. Jadi Iya. saya tertariknya di situ mbak. Web programming tuh coding ya? Iya mbak. Oh, berarti ngoding-ngoding. Menggunakan bahasa Laravel mbak atau HTML biasanya. Membuat sebelum- aplikasi dong Iya, berarti. membuat aplikasi mbak. Oh, Berarti udah pernah buat aplikasi nih pada saat belajar? Oh pernah mbak. Kami dulu juga pernah dilatih buat aplikasi absensi, Oh, sampai absensi. dengan aplikasi banyak sih mbak yang udah dipelajarin, lebih dari satu intinya aplikasi yang udah dibuat gitu. Dan itu apa langsung dijelasin dari basic ya? Dari Iya, awal. Mbak. sampai siswa mengerti. Iya, emang pure gitu dijelasin dengan sangat detail mbak. Oh. Iya. Jadi sampai siswa mengerti ya. Iya mbak, sampai siswa tuh paham gitu maksud dari codingan ini apa nih gitu. Oh, Nah, kalau misalkan ini Mbak, ada nggak sih perbedaan kalau kita ngambil kursus di Palkomtek itu sama yang autodidak? Oh, perbedaannya sih jelas jauh beda ya mbak, karena kalau kita otodidak gitu, Iya. belajar di rumah gitu pasti mengalami kendala-kendala gitu mbak, yang tentunya ada sebagian yang bisa kita pecahkan dan ada sebagian nggak bisa kita pecahin gitu. Iya. Nah, kalau kita ngambil kursus Palkomtek ini tentunya kita bisa nanya dong sama pembimbingnya, sama Iya. instrukturnya. Jadi kita bisa lebih banyak sharing, lebih banyak mengerti gitu. Apa nih yang nggak kita bisa gitu. Kalau di otodidak sih, kalau nggak bisa ya pusing ya mbak ya. Lebih ke cari sendiri ya. Iya, lebih ke kayak gimana nih susahnya gitu, gimana nyelesainnya gitu. Tapi kalau di Palkomtek kita bisa minta bimbingan, bisa nanya gitu mbak. Jadi lebih, menurut saya lebih worth it di Palkomtek daripada otodidak sih mbak. Ya, apa Bisa sharing ke teman-teman juga nih ya Kak ya. Mbak. Jadi lebih luas cakupannya gitu mbak. Iya. Berarti Kalau misalkan Palkomtek ini sama kayak Berarti kalau misalkan Palkomtek ini sama kayak sekolah, ada nggak sih Kak? Kalau di sekolah tuh misalkan ekstrakurikuler nih. Nah, kalau di Palkomtek tuh ada nggak kayak ekstra-ekstra gitu? Ada sih mbak. Yang pertama itu podcast gitu mbak. oh ada podcastnya Iya, juga. mbak. Jadi di sana kita bisa ngelatih public speaking, gimana cara kita bisa ngomong di depan banyak orang, cara kita menjadi seorang host yang baik gitu, sampai dengan cara kita menjadi editor juga di sana mbak. Oh diajarkan juga jadi- cara jadi hostnya kayak Iya, gitu ya? jadi gimana ngedit suatu podcast agar bisa ditonton banyak orang dan diminati oleh banyak orang gitu mbak. Oh, Iya. selain itu ada nggak sih Kak? Ini namanya apa nih? Tadi kan kalau sekolah ekstra, kalau di sini apa? Klub sih. Oh, lebih klub. klub ya itu. Klub Selain podcast apa, Kak? Klub coding gitu mbak. Oh coding ada klubnya juga. Ada mbak. Jadi itu kayak mana Kak kalau di klub? Kita melajarinya lebih dalam lagi gitu mbak, gimana cara ngodingnya atau mengulas ke belakang lagi gitu. Sebelumnya ini kan di dalam sistem web programming nih contohnya, Iya. kan kita nggak menggunakan HTML lagi. Iya. Nah, tapi di dalam coding ini, klub coding ini kita membahas ulang nih HTML itu apa gitu. Jadi kita lebih paham gitu, lebih mengerti lagi, dan juga kita ada space untuk tanya jawab juga gitu mbak. Oh iya, lebih kalau misalkan materi yang sudah lewat itu masih bisa diulang lagi. Iya mbak. Oh, itu tuh diwajibkan nggak sih Kak ikut klub seperti itu? Enggak juga sih mbak, enggak juga diwajibkan karena kita tahu ya kesibukan orang, kita nggak tahu nih kesibukan masing-masing orang. Iya. Jadi nggak diwajibkan gitu. Emang yang kalau emang berminat mau gitu boleh untuk bergabung gitu ya mbak. Udah ada klub Podcast dan coding. Iya, e-sport juga ada mbak. E-sport. Oh, e-sport tuh ngapain sih Kak? Itu lebih ke gamers mbak ya, lebih ke Oh jadi anak-anak main gamers. game bareng gitu. Iya, lebih ke have fun gitu, lebih Iya. happy di situ mbak. Jadi bisa ngemain bareng sama teman gitu. Jadi banyak sih mbak yang bisa diambil gitu dari klub-klub di Palkomtek gitu. Oh jadi kayak organisasi gitu Iya, ya. Mbak. Perkumpulan. Gitu. Oh. Berarti nah kan satu hari lima kali pertemuan nih Kak. Nah kalau ikut klub itu pertemuannya kayak gimana Kak? Itu diatur sih mbak, jam kosongnya di mana gitu. Jadi nggak menggunakan jam belajar siswa gitu mbak. Oh, iya. Jadi space kosongnya di mana nih, kan dibuat grup dulu mbak. Nah terus di data nih yang ini masuk jam berapa, yang ini masuk jam berapa. Jadi ditentuin lah hari kapan, bisanya kapan gitu mbak. Oh, berarti Bisa kayak biar mengkondisikan. tidak mengganggu siswa belajar ya. Mbak, tidak akan mengganggu jadi. Nah,
untuk menutup podcast ini pertanyaan terakhir nih Kak. Apa sih alasan Kakak untuk memilih Palkomtek sebagai tempat kursus? Kan masih banyak nih tempat bimbel-bimbel lain. Nah, alasan Kakak memilih Palkomtek itu apa sih Kak? Ya, karena Palkomtek ini sendiri udah lama berjalannya dan tentunya udah banyak cabang-cabangnya nih. Iya. Mbak. Jadi menurut saya pribadi udah terpercaya banget nih, apalagi ada sistem magangnya juga, Iya. PKL kan Mbak ya. Terus dapat sertifikat bertaraf nasional dan tentunya dapat benefit-benefit yang lainnya di luar situ gitu. Tentunya pembelajaran yang seru itu yang paling penting Iya. sih Mbak, karena nggak semua tempat bisa mengajak siswanya untuk happy gitu Mbak Iya. dalam belajar gitu. Nah di Palkomtek kita emang benar-benar yang kayak dimengerti gitu Mbak, jadi kita bisa membahas, bisa menanyakan gitu, bisa mengerti dengan baik gitu tentang sistem teknologi gitu Mbak, lebih dalam gitu. Pastinya sebelum kesini Kakak sudah mencari tahu ya. Riset dulu Riset gitu. dulu, ya. Gimana sih Palkomtek ini, udah dapat sertifikat belum, kayak udah ada sistem magangnya belum, Iya, terus belajarnya yang kayak gimana gitu. Tapi dilihat dari postingan medsos gitu kan yang emang seru nih, banyak konten-konten kreatif tentunya. Nah dan tentunya memiliki banyak ide gitu, pastinya para instrukturnya pun gak kalah seru gitu Mbak. Oh, Iya. Nah, itu dia teman-teman, cerita pengalaman kursus komputer Kak Tera di Palkomtek Lahat. Mungkin teman-teman terinspirasi untuk bergabung belajar kursus komputer di Palkomtek Lahat. Saya Dita Amanda selaku host dan sampai jumpa di podcast berikutnya. See you!